Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Bunda Listri Rahayu, yang saya hormati Ibu Bidan Ai, yang saya hormati Ibu Bidan Desi dari Puskesmas Jayanti, yang saya hormati ibu-ibu kader semuanya yang sama-sama hadir di sini yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyuluhan HIV dari tim kesehatan Puskesmas Jayanti. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Untuk acara pertama, marilah kita buka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh langsung Ibu Ayu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Desa Bunda Listri Rahayu. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dari Puskesmas, Ibu Ayu beserta jajarannya, dan yang saya hormati ibu-ibu kaderku yang alhamdulillah pada hari ini pada sehat walafiat ya Bu ya, setelah kemarin-kemarin banyak sekali kegiatan kader. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang sangat sederhana ini. Namun mudah-mudahan tempat ini bisa membawa hikmah buat kita semua, membawa pelajaran buat nanti disampaikan buat masyarakat. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu kader yang saya hormati, pada hari ini yang sangat mohon maaf, yang sangat mendadak, dan mohon maaf juga kepada Puskesmas Jayanti yang mungkin perkiraan kita, jadwal kita itu di hari Kamis ya Bu ya, karena semalam saya dapat kabar harus hari ini dilaksanakannya. Mohon maaf karena tidak banyak ada persiapan kita. Mungkin kemarin kita setelah 1 hari 2 hari kegiatan full gitu, jadi tidak fokus ke sana ke sini. Ibu-ibu kaderku, hari ini dari Puskesmas Jayanti akan mengadakan penyuluhan HIV. Apa sih itu HIV? Apa sih bahayanya HIV? Dan apa itu virus HIV? Nanti mungkin ibu-ibu kader ini bisa menjelaskan kepada kita bahayanya, rawannya HIV itu, terserangnya pada anak usia berapa akan terserang HIV ini. Mungkin nanti Ibu Bidan ini akan menjelaskan seberapa bahaya dan sejak usia berapa HIV ini akan terdampak kepada kita ataupun anak-anak kita. Jadi sangat penting buat kita sebagai kesehatan desa untuk penyuluhan kepada masyarakat supaya bisa mengetahui. Jadi masyarakat yang tidak tahu bisa kita kasih tahu tentang HIV, bahayanya HIV ini pada hari ini.
Dan mudah-mudahan hari ini materi yang akan disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kader-kader saya yang bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Mungkin kiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Jayanti beserta jajarannya, yang saya cintai ibu-ibu kader perwakilan dari 10 posyandu diwakili oleh 2 orang ibu ya. Alhamdulillah sehat semua. Ibu-ibu kader ini yang selalu membantu program kita di Puskesmas. Betul Bu, tidak ada pintinya ya, kita minta bantuan. Kemarin PIN yang terakhir ya, gimana, sukses? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di tempat yang sangat sederhana ini karena mungkin balai desanya belum selesai dibangun. Jadi tidak mengurangi keseriusan kita untuk mengikuti acara ini. Saya juga mohon maaf Ibu, sebetulnya bukan saya yang akan memberikan materi. Seperti tadi jadwalnya berubah. Sebetulnya Desa Jayanti ini nanti tanggal 29 di hari Kamis. Ya, kenapa jadi dimajukan di hari ini? Saya juga kurang tahu. Cuma saya pagi-pagi ditelepon, saya harus memberikan materi di Balai Desa Jayanti. Gitu. Sebetulnya yang punya program ini Dr. Maya. Dr. Teti, ya tahu Dr. Maya? Ya, mungkin ibu-ibu kader ada yang tahu ya Dr. Maya. Jadi beliau sebetulnya yang akan memberikan materi ini, karena kalau saya bidan Bu, kalau bidan berkecimpungnya di posyandu, imunisasi gitu sebetulnya. Karena saya ditugaskan sama pimpinan ya saya oke aja gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, nanti saya sampaikan ke Dr. Teti. Ya, gitu ya Bu. Apa yang menjadi pemikiran Ibu kalau misalkan mendengar kata HIV? Apa yang ada di pikiran Ibu? Serem, perempuan dalam arti tanda kutip, menularkan, mematikan, itu mungkin ya Bu ya. HIV itu hampir sama ke AIDS ya. Ya betul. HIV itu adalah artinya Human Immunodeficiency Virus, yaitu arti bahasa Inggrisnya ya Bu, bahasa kesehatannya. Jadi penyakit ini menyerang, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau penyakit ini menyerang kekebalan tubuh, otomatis bahaya banget, semua jadi lumpuh. Begitu ya? Ya. Jadi yang ada di pikiran kita, kalau kena HIV, apakah bisa disembuhkan, gitu kan? Karena kalau dulu pertama-pertama ada penyakit HIV, kayaknya takut gitu, takut cepet-cepet mati, nggak ada obatnya. Kalau saya tuh berpikiran begitu, pas kebetulan keluar ada penyakit namanya penyakit baru, namanya HIV gitu. Kesannya ada obatnya nggak ya? Bisa disembuhkan nggak ya? Gitu ya. Mungkin di pikiran Ibu juga begitu ya. Karena ini sangat kalau dulu sangat disebutnya sangat ini sekali gitu ya, asing gitu kalau dulu ya HIV gitu. Tapi sekarang udah biasa, ibu-ibu mungkin mendengar HIV AIDS gitu ya, ke situ-situ juga intinya. Karena HIV ini nantinya kesananya berlanjutnya akan menyebabkan penyakit AIDS gitu. Kalau AIDS sekumpulan gejala, kalau AIDS-nya jadi berubah berbentuk sekumpulan gejala udah parah gitu kalau AIDS-nya ya. Itu aja pokoknya intinya. Jadi HIV bisa menyebabkan AIDS, ya lebih parahnya jadi AIDS gitu. Jadi kalau misalkan AIDS itu udah di tahap akhir lah, gitu katakanlah begitu ya, biar gampang ibu ingatnya. Tanda gejala HIV itu apa? Gitu. Yang menjadi tanda gejala HIV itu sariawan. Hati-hati ibu,
Ya, suka ada yang sariawan aja di mulut, sariawan tapi nggak sembuh-sembuh, banyak yang begitu. Ya, jadi gejalanya yang pertama itu sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hati-hati yang sering paringitis, yang suka sering sakit telan. Ya, itu. Kalau misalkan sakit telan udah diobatin nggak sembuh-sembuh, udah ibu minum adem sari, udah minum vitamin C, sudah berobat tapi nggak sembuh-sembuh, hati-hati, curiganya HIV. Ya, tapi ada lagi yang menjadi maksudnya yang menjadi disebutnya ya, tidak hanya cuma sariawan atau ini, tapi kan lawannya misalkan ya bisa dilihat apakah dia itu gonta ganti pasangan atau dan lain sebagainya gitu. Jadi ada pembandingnya gitu ya, tidak hanya cuma kata Bu Bidan juga sariawan terus jangan-jangan kan berantem ibu sama suaminya ya. Jadi ada pendamping pemeriksaan lain gitu ya. Terus radang tenggorokan tadi, terus hilang nafsu makan, nyeri otot udah tua juga nyeri otot ya Bu. Seperti saya udah menjelang mau ke 50 tahun jadi pada nyeri badannya Bu, tapi itu bukan HIV Bu ya. Ya suka pada lali Bu, bener nggak Bu? Ya sekarang penyakitnya udah mulai mau tua, pasti pada nyeri otot. Ya, sholat juga ada yang sampai duduk gitu karena berdiri nggak nyeri gitu ya, nggak kuat ya. Gitu. Terus ruang merah-merah di semua tubuh kulit gitu ya, ada ruang, terus pembengkakan kelenjar getah bening, ada pembengkakan di sekitar sini, itu faktor pendukung HIV ya. Kemudian berkeringat di malam hari seperti penyakit TBC, hampir sama ya, karena kalau saya lihat tadi baca penyakit ini gejalanya sama dengan TBC. Jadi berkeringat di malam hari, lemah, letih, lesu, terus berat badan menurun, makin lama berat badan menurun. Terus kalau TBC khasnya ada batuk darah. Ya, kalau ini kita lihat perilakunya, ya perilaku latar belakangnya gitu ya. Kemudian pencegahannya itu apa? Gitu ya, biar tidak terjadi HIV, otomatis kan harus dibentengi iman ya Bu, karena kalau penyakit HIV ini penyakit menularnya melalui seksual ya. Jadi penularan melalui seksual, yaitu hubungan seksual anal itu melalui anus ya Bu. Ya, banyak yang sekarang yang hubungannya itu melalui anus, biasanya homo ya, atau laki-laki suka sama laki-laki. Sekarang sudah banyak kasusnya di Puskesmas Jayanti. Ya, hati-hati Ibu, kalau ada putra Ibu laki-laki. Sekarang gini Bu, kalau dulu khawatirnya kita punya anak perempuan hamil di luar nikah, maaf ya. Kalau sekarang lebih ke laki-laki suka sama laki-laki, sudah banyak yang konsultasi di Puskesmas Jayanti. Hati-hati apabila putra Ibu kelihatan Bu, kalau yang dia sering gaul dengan laki-laki juga, klimis biasanya, ada khasnya, rapi, wangi biasanya. Laki-laki suka sama laki-laki. Kalau dulu kita khawatir anak kita, sekarang lebih khawatir lagi kalau anak kita laki-laki malah suka sama laki-laki kayak zaman Nabi Lut ya. Sekarang udah banyak Bu, hati-hati ya. Jadi lebih tidak normal lagi gitu ya. Kalau suka sama perempuan normal, ya kan? Tapi ini di luar kewajaran, itu tidak normal. Jadi Ibu tenang-tenang aja, anak saya enggak ini sama perempuan, enggak nakal gitu. Udah dia lebih parah sama laki-laki. Ya, lebih parah mana? Sama sih, tapi kan ini lebih tidak normal lagi karena menyalahi kodratnya gitu ya, itu biasanya. Jadi hubungan seksual melalui anal itu anus tahu? Ngerti ya? Anal itu anus ya, sama vagina tanpa kondom. Jadi gini, apabila orang ini sudah tertular, misalkan si laki-laki ini tertular hubungan dengan kita, meskipun kita yang sudah halal, kalau dia jajan di luar, misalkannya tidak pakai kondom, jajannya tidak pakai kondom, menularkan ke kita, gitu. Ya, jadi harus pakai kondom.
Tapi dengar-dengar sekarang katanya pemerintah, bener nggak Bu Lura? Pemerintah sekarang membekali kondom. Saya juga kurang ngerti. Saya sampai kaget. Berarti kalau begitu membekali otomatis membolehkan gitu ya? Benar Bu? Setuju nggak Bu? Kalau pemerintah sekarang membekali anak-anak kondom. Kaget saya. Gimana pemikirannya ya? Berarti kan membolehkan gitu ya? Itu di Jepang atau di undang kita tuh bukan negara bebas ya. Begitu. Makanya sekarang undang-undang kesehatan harus membekali kondom ke anak sekolah. Masya Allah. Ya, udah mulai beli kondom gitu ya, anak kecil. Semakin ini ya miris aja, sekarang semakin maju semakin miris begitu. Terus transfusi darah, ibu apabila ada yang transfusi darah, kan kalau transfusi itu kan jalurnya, darahnya itu kan mas orang ya, dipakai dari orang ya. Apabila darah itu yang terkena penyakit HIV, otomatis menular, kan ya kita masuk melalui darah tadi yang ditransfusi. Paham ya sampai sini? Ya, itu penularan melalui itu juga. Penggunaan jarum tadi ya, yang terkontaminasi. Misalkan makanya sekarang kan jarum itu dipakai untuk satu orang satu kali kan, nggak kayak dulu. Zaman saya dulu mah di spool, di sterilkan jarum itu. Kalau sekarang kan solosop disebutnya. Jadi dia kalau udah dipakai, dia nggak bisa ditarik lagi. Jadi otomatis nggak bisa ditarik, nggak bisa dipakai lagi. Kalau dulu kan masih bisa berkali-kali. Kalau sekarang tidak boleh. Makanya kalau KB ya, itu makanya jarumnya itu satu kali pakai. Jadi solosop, satu solo, jadi satu kali pakai. Jadi jangan khawatir kalau dari jarum kita yang dipakai di puskesmas di bidan, kecuali kalau mereka narkoba. Jadi saling menyuntikkan gitu kan, bekas ada temennya disuntikan lagi gitu. Penularannya biasanya itu yang lebih parah ya. Jadi di sekumpulan anak-anak biasanya saling menyuntikkan. Suka dengar ya Bu? Menyuntikkan narkoba. Nah itu kalau misalkan dia sudah terkena HIV, terkena temennya juga gitu ya maksudnya. Kalau di fasilitas kesehatan Pak insya Allah, karena kita menggunakan jarumnya satu kali pakai. Jadi tidak berulang-ulang, karena sudah tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa ditarik lagi itu jarum kalau misalkan mau dipakai lagi, gitu ya Bu ya. Kemudian transmisi dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya, paham Bu? Misalkan si ibu ini tertular dari suaminya, terkenalah dia HIV, dia menularkan kepada bayi yang dikandungnya, gitu. Di Jayanti sudah pernah ada yang HIV ibu hamil, terus sudah ada Bu. Biasanya kadang harus tahu aja. Gak ada ya? Gak pernah dengar ya? Di Jayanti nggak ada ya? Oh ya, alhamdulillah ya. Saya juga sih jarang ada juga biasanya daerah Sumur Bandung. Kalau dulu daerah Sumur Bandung lokalisasi, nah di situ Spilis. HIV di situ biasanya. Kalau sekarang udah ditutup ya kayaknya. Ada Jayanti satu. Oh masih ada? Dulu pernah dapat informasi dari Jadula. Oh, ya kan. Banyak kamu. Tapi kalau yang kami nggak tahu. Kalau di Positif itu kan bangunnya dia. cuma rahasia kali. Kan di Ya ada. Ya, jadi kita kalau ada namanya itu mau diganti. Jayanti kecamatan Jayanti. Kan bisa ya, tidak gitu. Ada yang itu orang luar, LSL. Yang usah kecamatan Jayanti kan, yang laki suka laki ada. Itu diambil tadi. Siapa? Remaja. Kalau kita kan memang juga boleh di ini ya, publikasikan. Cuma
dibilangin aja, nggak dikasih tahu biar kita itu tahu bahwa kalau engkau dengan dia, jadi kita harus hati-hati, kita nggak boleh. Kasihan saya sama yang gaulnya ini, pacaran sama yang cewek, tapi dia suka sama yang tua, jadi dia dua. Kita sebagai petugas kesehatan nggak boleh juga mana. Kita tahu, makanya itu dari ciri-cirinya aja tuh kelihatan kata saya loh, rapi bu, pokoknya kelihatan lah apa bencis kayak gimana ya, bersih, gitu, kelihatan loh dari ininya juga, dari ya, pokoknya gitu pokoknya. Hari aku adanya Audi Jaya, konselnya di dalam. Jadi banyak sekali kan digali tuh. Kalau misalkan ada yang begitu biasanya calonnya. Nah, jadi mereka digali sama dokternya, digali kenapa bisa begitu, digali terus. Nanti dia cerita gitu banyaknya begitu. Ya banyaknya karena trauma, bosan diputusin ceweknya, itu banyak yang begitu. Ya, dan digali nanti dicek lagi sama dia. Terus kamu suka hubungan dengan siapa lagi? Nanti diajak lagi dokternya. Jadi biar di konseling, biar nggak menyebarkan lagi. Maksudnya biar dia pakai kondom. Kalau udah yang terdeteksi kan kita boleh memakai kondom ya. Tapi kalau kayak tadi anak sekolah, kayak jadi bekalin kondom kurang ini ya. Tapi kalau itu kayak emang harus pakai kondom. Takutnya menularkan kepada teman-temannya. Mereka biasanya berkelompok. Ya. Kalau nggak terlihat jalan mana jadi gimana? Masalah anak juga ada yang Kita masih tahu ini belum ya. Kita kan ada ceknya bu, cek lain. Tapi emang gini bu, kalau HIV ini sama AIDS ini ketahuannya setelah 5 tahun biasanya. Jadi tidak langsung terdeteksi. Jadi panjang masa inkubasinya bertahun-tahun. Jadi misalkan dia sekarang masih bisa aja dia melakukannya 5 tahun yang lalu, misalkan begitu. Ya, jadi tidak langsung kayak kita misalkan tipes cek lab langsung ketahuan positif tipes. Jadi kalau ini mah enggak lama masa inkubasinya. Gitu. Ya. Jadi tidak langsung terdeteksi. Tapi kalau misalkan ada yang kayak tadi tetangganya misalkan ini mau nggak kalau dikasih tahu kamu harus cek ke puskesmas jangan gitu. Saya kurang ini berapa? kita suka nanya ini punya kamu gitu. Ke situ. Kita punya Kamu bangun nggak maksudnya? Kan bukan berarti begitu. Justru ini yang pada bangun. Yang tiga ya maksudnya kan bukan begitu kan enggak. Lain itu mau lain lagi bukan ke bangunnya. Kalau bangunnya itu kan mandul misalkan. Ya kalau misalkan istrinya mandul ya tanya suaminya. Jangan nyalahin aja perempuan. Kalau biasanya kan kalau mandul yang misalkan perempuan ya bu. Kenapa suka begitu ya bu ya? Aneh ya. Padahal mandul itu tidak selalu penyebabnya perempuan. Laki-laki juga bisa menyebabkan mandul. Kenapa spermanya misalkan tidak lincah, tidak sampai ke sasaran, ke mulut, ke ujung rahim ya. Gitu. Jadi misalkan dia gemoy tidak bisa gitu kan ada kalau dilihat di mikroskop itu kan larinya sperma itu kan lincah bu. Cek gitu. Oh hidup gitu ya kalau dilihat di mikroskop. Tapi kalau misalkan dia larinya gemoy, lambat, ya udah mati dulu, gugur duluan di jalan. Jadi berapa banyak sperma juga tidak menjamin dia tidak mandul. Misalkan suami saya itu banyak spermanya misalkan ya. Tapi kalau kualitasnya nggak bagus kayak tadi misalkan larinya nggak kencang ke sasaran, ya tetap aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mandul, dua-duanya harus diperiksa bu. Jadi jangan selalu menyalahkan biasanya ke perempuan aja. Misalkan anak ibu yang perempuan, anak ibu aja. Kamu sih mandul punya anak gara-gara perempuan, nggak begitu. Sekarang harus dua-duanya diperiksa. Apakah penyebabnya perempuan, misalkan rahimnya menjauh ke dalam terlalu jauh, kan ada ante, ada retro, kayak gitu bu. Kalau retro biasanya di dalam, gitu. Ada penyebabnya begitu. Jadi misalkan si sperma itu lambat juga kayak gitu karena di ujung, karena letaknya menekuk begini. Jadi nggak
Ya, jadi jangan menyalahkan salah satu aja, salah satu pihak, harus dua-duanya diperiksa, gitu, diperiksa ke dokter kandungan, nanti diobatin apakah karena hormon yang diperbaikinya. Kalau misalkan diperbaiki hormon biasanya banyak sekali obatnya, banyak sekali yang lumayan juga harganya, gitu ya. Kalau ada yang mandul, sekilas gitu ya, ada yang mandul. Nanti kalau sudah iya, kasihan, kasihan kalau udah lama sampai nyebutnya dari mana harus diketahui dulu. Jangan menyalahkan aja, perempuan aja yang disalahkan. Keguguran yang berkali-kali atau habitualis disebutnya ya, keguguran yang 3 kali lebih, ya, biasanya kesananya itu terus gugur. Ya, kalau misalkan ada ibu pengalaman, ada misalkan yang 3 kali keguguran lagi, udah 3 kali disebutnya abortus habitualis itu, berarti 3 kali berturut-turut keguguran, biasanya kesananya keguguran terus, biasanya. Jadi disebutnya kalau sama orang masyarakat lemah kandungan ya, jadi dia tidak bisa membuahkan hasil, jadi dia lemah keluar lagi. Nah, yang begitu itu disebutnya bisa menyebabkan infertil, yang mandul, karena dia udah 3 kali, biasanya gugur lagi. Coba perhatikan, biasanya gugur lagi, karena kan harus diistirahatkan dulu biasanya, setahun 2 tahun istirahat dulu, baru nanti hamil lagi, gitu. Ada yang begitu ya? Sekali sih Bu, baru sekali keguguran tapi baru 5%. Oh, sekali keguguran tapi sampai sekarang belum punya lagi. Ya Bu, saya tahu sama saya. Jadi si janin itu nggak berkembang gimana? Iya, BO ya. Ini lagi nggak berkembang, udah gitu mati, gugur lagi, berbentuk darah kan pertamanya. Jadi tidak terus berkembang, daripada hidup juga nanti bakal cacat. Yang tadi ya gugur begitu. Ya, jadi itu harus konsulnya ke dokter spesialis kandungan Bu. Ya, Putri Ibu. Iya. Udah berapa kali itu keguguran? Sekali sih, Sekali. Sekarang udah berapa tahun di sini? ada 4 tahun lebih. Belum kerja lagi. Ya, itu harus Iya, juga disuruh dulu ini sering juga sih, tapi belum ada perkembangan juga. konsul ke dokter spesialis. Diobatinya apa kata yang menjadi penyebabnya? Biasanya kan kasih tahu, dua-duanya periksa kan? Kan dia kerja ya, jadi mungkin kecapean. Oh, jadi gugur lagi bisa. Tapi Jadi kali doang sih kegugurannya, cuma pas di ini dapat 8 minggu ya, 8 minggu berapa hari. Ini nggak berkembang. jadi dia BO namanya. Jadi dia gugur ya. Iya. Jadi itu emang banyak penyebabnya. Jadi diobatinya sesuai dengan penyebabnya. Kalau misalkan dia hormon, ya diobatinya hormon. Gitu. Ya. Jadi perlu intensif gitu. Terus berkelanjutan, tidak bisa 1 kali biasanya. Kasihan udah 4 tahun ya. Pastinya kan menunggu terus. Ya pokoknya yang penting sehat. Tapi kalau misalnya ini Bu, kalau kata dokternya ada kemungkinan untuk hamil, berarti karena kerjanya capek mungkin ya. Jadi harus berhenti dong kerjanya. Berhenti kerjanya. Jadi stres, capek, itu kan faktor yang bisa menyebabkan keguguran. Jadi kalau ibu kerja kan aja nggak bisa. Iya ya. Nah itulah mirisnya ya. Kita bisa untuk ekonomi, membantu suami. Di sisi lain dia butuh istirahat, rahimnya butuh tenang. Gitu. Jadi kan nggak pilih, gitu kan? Kalau dokter kandungannya silahkan pilih mau yang punya anak. Oh nanti aja misalkan berusia. Tapi kasihan kalau jangan sampai 3 kali keguguran. Biasanya kalau 3 kali keguguran dia susah lagi. Pikiran lagi, tipis dong. Ya, gitu. Kembali lagi ke HIV. Ada yang ditanyakan? Kalau bisa nanti saya jawab. Kalau ada yang mungkin nanti saya kembalikan ke jamnya ke dokter Teti. Ada yang ditanyakan HIV? Pokoknya HIV itu pada intinya ya penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Biasanya karena jajan di luar, misalkan ya. Itu biasanya penyebabnya. Karena penyakit ini kan melalui hubungan seksual. Kalau hubungan seksual kan otomatis hubungan suami istri, gitu ya. Tapi ditularkannya tadi melalui misalkan transfusi darah, melalui alat suntik, ya.
Melalui apa? Ibu hamil yang sudah tertular menularkan ke bayinya. Kalau ada ibu hamil yang sudah positif HIV, biasanya kita terus dampingi sampai dia melahirkan. Karena melahirkannya juga harus di rumah sakit umum Balaraja atau Tangerang. Kalau dulu masih ke Tangerang kita kalau ada yang HIV. Ya, jadi tidak boleh di puskesmas. Ya, karena itu kan peralatannya juga harus desinfektannya, desinfeksinya harus tingkat tinggi. Jadi di autoclave yang membunuh kuman benar-benar sampai sporanya gitu ya. Karena kan takut menularkan kalau di puskesmas kan tidak bisa. Jadi kalau misalkan ada yang ibu hamil terdeteksi positif, biasanya bu bidannya nanti awal terus itu sampai melahirkan. Karena si bayinya juga nanti kan mendapatkan obat. Biasanya begitu ya. Ada yang ditanyakan? Pokoknya mas semuanya harus iman, balik lagi ya Bu ya. Iman dan amin. Harus dijaga iman dan aminnya ya. Gitu. Jadi dengan apa meskipun tapi begini Bu, kadang meskipun kita sudah kuat iman ya, apabila seperti tadi kita tidak disengaja kita berobat dapat transfusi atau segala macam, tetap ya gitu. Tapi kan setidaknya kita sudah berusaha ya. Gitu. Silakan ada yang ditanyakan Bu. Cuci darah itu apa sudah pakai darah orang atau gimana? Kalau yang cuci darah itu Enggak, cuci darah itu bukan pakai darah orang. Enggak. Kalau transfusi, ya darah orang dipakai ke kita. Ginjal, itu penyakit ginjal Bu. Jadi enggak Bu, kalau semuanya sama-sama penyakit menular yang disebabkan hubungan seksual sama ya. Tapi kalau HIV ini menyerangnya susunan saraf. Jadi seluruh tubuh HIV kalau itu biasanya kalau sifilis, bagus pertanyaannya. Jadi agak sama antara sifilis sama penyakit menular seksual, sifilis juga. Tapi kalau sifilis biasanya tanda-tanda di kelaminnya. Ya, di kelaminnya biasanya ada jengger ayam kayak gitu ya. Jadi ada tanda, memberikan tanda di tubuh, masa jadi vagina gitu kan, jadi ada jengger ayamnya kalau di situ sakit. Saya pernah nemuin itu di Surabaya. ayam Gitu. orang belum disunat. Iya. Jadi sebelumnya jengger ayam itu. Kalau kita jengger ayam itu Belum disunat, biasanya ada. Biasanya kok perempuan. iya. Anak kecil. Anak kecil apa gimana Bu maksudnya? Anak kecil apa gimana? Iya, pernah di kampung. Kok itu anak perempuan kayak ada masih tulis itu mah anak belum disunat. Maksudnya orang gede, dewasa yang sedang melakukan anak. Itu mah dia belum disunat, dia bilang gitu. Ada cewek gitu. Oh. Beda lagi kalau ini mah Bu, jengger ayam ini mah yang kayak jengger ayam merah gitu, kayak jengger ayam. Jadi nempel di labia. Labia mulut. Ada laki-laki mulut ini gitu vagina. Nah di situ nempel jengger ayamnya gitu. Jadi beda lah kalau anak kecil masa udah ada. Beda sebutannya kali ya. Jengger ayam kita mah itu. Jadi yang perempuan yang sudah hubungan seks aktif, maksudnya gitu. Nah di vagina itu kalau disentuh itu perih dan panas Bu. Jadi bukan lagi sama ibu yang kan ya. Emang belum disunat disebutnya jengger juga. Kalau ini mah ada kayak berbentuk ini Bu jengger tapi nempel di vagina. Panas gitu Bu. Panas perih. Kalau disentuh gini. Jangan disentuh. Itu kalau udah fase ininya ya. Menurut Ya, terus kita juga lihat latar belakangnya dia perempuannya bagaimana. Itu biasanya. Tapi kalau bisa sembuh itu. Sembuh. Jawabannya. Terus pilih positif. Tapi sering kalau diperiksa Nah, begitu ya. Padahal biasanya penyebabnya dari karena suaminya kan makan kali itu. Oh. Yang ada jengger. jadi mendukung sekali ya. tatonya itu berseluruh bulan. Ada isunya pas sifilis ayam, mas jadi sifilis. Itu mah dominan ya, maksudnya mendukung gitu ya suaminya. Suaminya diajak berobat nggak mau. Mau kan? Sekarang ibu
bayinya melalui tadi itu kan air ketuban itu udah terkontaminasi. Ya biasanya bayinya buta awalnya. Ya makanya gunanya terdeteksi lebih awal, ibu hamil terdeteksi lebih awal, apapun penyakitnya biar bisa diobatin, jadi bisa dipersiapkan. Misalkan yang hepatitis, kenapa sekarang hepatitis wajib buat ibu hamil? Wajib kan Bu? Iya. Ya, sifilis, hepatitis, 3 macam trias, sama HIV. HIV ini kan kita wajib periksakan ibu hamil itu semua wajib memeriksakannya. Ya maksudnya biar dipersiapkan. Kalau misalkan dia hepatitis, kita persiapkan untuk lahirnya nanti bayinya disuntikan nanti hepatitis ada Bu. Terus kalau beli itu kan 3 juta, 2,5 juta. Nah, kalau dia sudah biasa memeriksakan ke puskesmas, kita terdeteksi gratis nantinya karena bidan desa mempersiapkan. Jadi nama si ibu ini udah masuk ke dinas kesehatan bahwa nanti untuk mendapatkan pengobatan bayinya gratis. Jadi ada obat anti hepatitisnya. Jadi persiapkan pas mau dia bulannya bidan desanya ngeklaim ke IFK, ke farmasi, katakanlah bahwa nanti bayi ini, ibu ini perkiraan lahir tanggal segini, gitu ya, obatnya udah harus dipersiapkan di desa nanti yang bukan, gitu, ya, itu gunanya. Itu kalau beli berapa Bu? 2,5 juta, 3 juta. Gitu, makanya ya, jadi gunanya pemeriksaan itu dekat dengan ini ibu bidan itu begitu tujuannya. Kalau misalkan ada yang tidak punya BPJS, ada namanya UHC ya Bu ya. Jadi semua juga dibantu. Apabila ada yang tidak punya kendaraan, berhubungan dengan bidan desanya, biar dijemput sama ambulan itu sebaiknya. Ya, jadi tidak ada alasan lagi ibu bersalinnya di dukun atau di rumah. Kalau dulu di rumah sama bidan zaman saya tahun 95 masih bisa Bu, saya nolong di rumah pasien. Ya, sama bidan yang penting. Dulu masih boleh ya, lahir sama bidan di rumah, bener nggak? Kalau sekarang, jangankan sama dukun, apalagi sama dukun udah dibinasakan dulu sekarang ya. Sama bidan aja nggak boleh bersalin di rumah sekarang mah ya. Bener nggak? Ada nggak bidan yang suka nolong lahir di rumah? Ya. Masih ada Bu. Sekarang nggak ada. Ada itu. Masih ada yang di rumah Bu. Sama bidan. Sama dukun juga. Sama dukun. Beda dong. Kalau sama bidan, kalau sama dukun mungkin ada. Bukan. Tapi kalau sama bidan saya tidak ada. Ada. Berapa persen kok kalau ada? Iya, Ibu Hasna itu yang orang. Itu dukun. Oh itu mah soalnya masa. Jadi saya dulu. Banyak Bu yang gini. Saya garis bawahi kalau dukun ya itu udah di bawah kewenangan, udah di luar kewenangan kita ya, bisa dipanggil susah sekali ya. Tapi kalau bidan tidak boleh, kalau di rumah ada bidan yang nolong di rumah tidak boleh, nggak bakal mau bidannya. Makanya sekarang keluar gini, kalau ada bidan dipanggil terus bilangnya ke puskesmas aja. Jadi bukan dia menolak bahwa dia menolong, tapi bukan, emang nggak boleh, bidannya itu nggak boleh lagi nolong bersalin di rumah. Jadi harus dibawa ke pasien kes, itu koneknya puskesmas Jayanti gitu ya. Jadi jangan seperti ini, Bu bidannya nggak mau dipanggil. Sekarang udah nggak zaman lagi bidan dipanggil. Harus ibu datang ke fasilitas, ke pasien kes ya. Apabila nggak ada kendaraan, ibu hubungi ambulan kan ada, jemput gitu. Terus kalau tidak ada biaya, pakai lonceng sama bidan desa. Makanya harus dekat-dekat dengan bidan desa. Jangan dicuekin, bidannya bidan desanya sama Bu. Ke apa? Bidan susah? Tidak. Ya. Jadi tolong deketin dong bidan desanya. Jadi biar kalau ada apa-apa, kayak tadi yang harusnya ada biaya, jadi nggak ada. Alhamdulillah, jadi nggak ada lagi alasan ibu bersalin di rumah sama dukun karena udah dibebaskan biaya juga. Ya. Bu, betul masih ada yang lahir di dukun? Masih ada ya. Tapi di laporannya yang lapor ke saya nggak ada. Ya, jadi alasannya kalau rosokan dukun, dari dukun nggak merosokan, dari bidan kita dipanggil ya Bu. Itu ya Bu ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Boleh tidak seputar HIV, seputar yang lainnya mengenai PIN, imunisasi, boleh. Kemarin sarjana di mana? Putra, Jayanti bagus, PIN-nya. Masa saya kemarin ya? Masih ada, ya kalau masih ada. Selipin ya.
kan ujungnya di kader, dan desa ujung tombaknya kader, gitu ya. Makanya tanpa ibu-ibu semua kita benar nggak ada apa-apanya ya puskesmasnya, karena di ibu-ibu semua ujungnya gitu berhasilnya kader berhasil, kita berhasil, kadernya berhasil kita. Jadi capaian imunisasi kemarin alhamdulillah 100% target ya, putaran 1, putaran 2 alhamdulillah 100%. Bahkan kemarin asiknya kader yang masukin ya ke asik. Iya. Hebat. Mau masukin ke aplikasi asiknya udah bisa ya. Nanti juga gitu, kalau posyandu juga nanti langsung anaknya dimasukin ke aplikasi. Iya, Satu Sehat, aplikasi ASI. Jadi biar nanti ada riwayat bahwa anak ini imunisasinya udah ini di mana aja ada, nanti ketahuan di riwayatnya. Takutnya nanti menjadi syarat untuk sekolah. Takutnya nanti kayak COVID kan diberlakukan syarat untuk masuk kerja. Dan nanti takut sekolah diberlakukan itu takutnya, gitu ya. Ya keuntungannya untuk anak kita juga bahwa kekebalannya terpenuhi, gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Masih banyak yang takut. Masih ya? Masih ada yang menolak? Takut disuntik mati. Jadi masih berpikiran bahwa di imunisasi itu pelatihan massal katanya. Nanti suatu saat ke depannya ada yang berpikiran gitu. Ke depannya nanti akan pelatihan massal. Gitu benar? Massal. Ada yang berpendapat begitu? Saya dengar begitu. Iya, kalau disuntik pada sakit. Iya. Takut kan orang yang takut sakit. Padahal belum ya, belum coba udah takut sakit. Padahal ini kan tidak menyebabkan panas ya. Padahal kan dia yang mau sakit kan minum es, tapi pasti menyalahkannya ke PIN. Ya. Alhamdulillah, terima kasih juga Bu Lurah, Bu Kader. Kita itu PIN kemarin berhasil 100% gitu ya, karena tanpa bantuan semua pihak tidak akan berhasil program ini. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kasus lumpuh layu ini ya, karena polio itu kan mencegah penyakit lumpuh layu, karena lumpuh layu itu permanen, tidak bisa diobatin kecuali dicegah dengan imunisasi. Kalau kayak TBC bisa diobatin, ya, difteri bisa diobatin, itu campak bisa diobatin. Tapi kalau penyakit polio ini tidak bisa diobatin karena permanen, tidak ada obatnya. Itu makanya yang ditakutkan pemerintah, satu kejadian pun disebut KLB, kejadian luar biasa. Saking takut gitu ya, satu orang pun dijadikan KLB gitu sama pemerintah. Karena kemarin kejadian di Sukabumi, makanya kita menjadi hajat nasional ini ya, karena di Provinsi Jawa Barat yang terkenanya kita dampaknya karena kita berdekatan dengan Provinsi Jawa Barat dengan satu sungai Cisadane, karena itu menular melalui bisnis peses ya, mereka masih bisa buang air besar di sungai. Nah itu yang menjadi dasar kenapa kita mengadakan PIN kemarin, itu dasarnya karena kita dialiri dengan satu sungai yang sama, Provinsi Jawa Barat dengan Banten, Sungai Cisadane. Sedangkan kejadiannya di Sukabumi, termasuk Sukabumi itu kan masuknya ke Jawa Barat. Nah, takut menular melalui itu, gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah beres dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang terkena penyakit polio atau lumpuh layu. Ya, amin. Amin. Bu Lurah, ada yang disampaikan? Sudah cukup? Supirnya yang dari tadi cukup. Terima kasih Bu Lurah yang sudah bisa menyempatkan sini untuk memberikan undangan. Waktu kemarin nggak ada Bu Lurah, waktu saya masih tentang sosialisasi PIN ya, sebenarnya nggak ada. Mana Bu Lurahnya nggak ada lagi, berhalangan ya, lagi berhalangan. Oh ya udah gitu ya, tapi tidak mengurangi keseriusan kita ya dalam memberikan materi, menanggapi materi. Yang penting nanti ibu-ibu bisa kalau ada kejadian atau apa bisa berangkat juga ke masyarakat ya, bisa menyampaikan dengan baik gitu. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa ibu jawab, nanti bisa ke petugas di puskesmas ya. Sudah cukup, tidak ada yang bertanya?
Terima kasih ibu-ibu kader. Mau ada yang ditanyakan lagi? Ya, boleh. Itu ada. Tadi tangannya itu. Silakan langsung aja. Tadi tangannya gini. Oh gatel bu, gatel katanya. Enggak kirain mau nanya. Apa ya, bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mungkin tadi ada yang kurang berkenan dari perkataan saya atau yang kurang mengerti, nanti boleh ditanyakan lagi ya, Jaki, saya, atau mungkin nanti ke dokter Teti, karena yang punya apa yang sebutnya ini, yang punya programnya ya dokter Teti. Nanti boleh ditanyakan kalau ada yang misalkan ada kasus begini gimana kelanjutannya ya, nanti boleh ditanyakan ke Puskesmas Jayanti, terutama di hari Rabu ada konseling ini tentang penyakit HIV ya. Mohon maaf kami berdua dari Puskesmas Jayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kami ucapkan kepada Ibu Bidan Ai, mudah-mudahan materi yang telah beliau paparkan kepada kita semua sebagai kader bisa mengambil ilmu apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan lancar, maka marilah acara kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya acara kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bersama ibu. Foto dulu katanya Bu. Tes cahaya dulu. Iya enggak, pakai HP meteran. Ini Ibu tuh yang depan. kasih kursi depannya. Tiga. Aku pikir ini ada. Ada ini Kasih invest. kalian. Oke. Oke. Tiga, dua, satu. Jayanti. Oh, oke Jayanti. 3, 2, 1. Ada lubang HIV nggak? Stop apa? Nggak ada. Kalau bisa begini loh ya. Stop seks bebas kan? Stop seks bebas. 3, 2, 1. Oke. Ya,